Dalam kehidupan selalu ada cerita. Dalam setiap cerita pasti akan ada makna. Aku akan merekam cerita dan berbagi cerita kepada siapapun, sehingga mungkin akan bermakna. Karena dengan seikat sayur dan padi mungkin cukup untuk sehari hidup. Dengan sebuah kamera dan cahaya mungkin cukup sepanjang hidup untuk merekam cerita dan berbagi cerita. Nama saya Asik Muartono. Kebetulan sekarang saya freelance ya. Jadi terakhir kemarin tahun 2021 saya terakhir mengajar di Universitas Bhayangkara Surabaya. Kemudian tahun 2022 saya minta mengundurkan diri. Yang jelas ini sekarang itu kan banyak anak-anak muda yang seakan-akan dia senang film tapi tidak tahu bagaimana caranya membuat film. Nah ini kasihan. Artinya jangan sampai membuat film itu mungkin karena pengaruh dari dunia maya ya. Dia melihat di Google terutama anak-anak yang film indie tapi yang mengerjakan yang tidak ngerti film. Jadi tidak ngerti film indie itu kan dibuat terus pokoknya aku nggak film kayak gitu aja kan, tidak mengerti tentang aturan-aturan bahwa nggak film itu ono aturane, nggak sembarang pokoknya asal film. Nah makanya dengan adanya di SMK Muhammadiyah 1 Bunga ini mengundang saya, jadi alhamdulillah mungkin nanti dalam membuat film sedikit mengerti tentang tidak ngene nggak film itu harus ada skenario. Ternyata skenario itu ada aturannya membuat skenario. Jadi tahu semua produksi membuat film itu pasti ada naskah skenario itu. Jadi kalau tidak ada skenario ya jangan mau diajak membuat film. Semua nggak peduli itu video klip, nggak peduli itu dokumenter. Ya apalagi film itu harus ada skenarionya. Dan terus skenario yang bagus apa? Skenario yang bagus itu ya harus ada konfliknya. Seperti yang kita omongin tadi, drama is konflik. Kalau tidak ada konflik berarti bukan drama. Ngapain wong nonton film nggak ada konflik? Setiap film yang kita tonton pasti ada konfliknya. Yang kemarin bagaimana calon sineas harus mengerti yang paling dasar yaitu tipe shot mulai dari extreme close up sampai full extreme long shot sampai pergerakan kamera itu kamera movement, terus bagaimana mendirect pemain, bagaimana mengcasting pemain. Nah itu yang kemarin itu. Jadi Anda sudah tahu bahwa yang penting dalam membuat film satu yang paling utama yaitu kita nggak boleh melanggar garis imajiner. Itu pokok itu ya. Jadi jangan sampai, soalnya sampai kalau ada melanggar garis Pak, kalau melanggar garis imajiner boleh ya boleh, nggak apa-apa, kamu langgar KB ya nggak apa-apa kan gitu. Akhirnya nggak apa-apa kan, di dunia ini kan ada orang yang baik ada yang nggak baik. Nah kan nggak film nggak usah nggak aturan ya terserah ya kan, kita bebas. Tapi yang lebih baik kan kita harus taat aturan. Jadi semuanya. Nah yang hari ini kita bagaimana cara menulis skenario. Nah ini juga penting. Jadi dengan waktu yang singkat, biasanya kalau kita ngajar di mata kuliah skenario kan 6 bulan kan dipanjang-panjang Nah ini kita singkat aja tadi itu, bahwa skenario ada yang katakanlah pakem itu pasti 3 babak. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Babak pertama pengenalan tokoh, babak kedua terjadi konflik, babak ketiga penyelesaian. Lah, kamu
tak suruh membuat film cuma 5 menit. Ya apa Pak kalau 5 menit? Ya wis mau 5 menit, harus menit pertama menuju menit kedua harus sudah, menit kedua sampai menit keempat harus sudah terjadi konflik. Menit kelima baru penyesuaian. Yes, gampang kan? Nah sekarang tidak bisa hanya ngomong gampang, harus kita praktekkan. Ya harapan saya, soalnya nanti ini kan kita coba praktek. Iya. Mudah-mudahan dalam praktek nanti tidak seperti bahasa saya yang melihat anak-anak yang lain ya, mungkin lebih baik. Loh, ternyata rarek mati enggak rapi ya. Ternyata rarek. Lah, ini yang saya harapkan. Jadi nanti saya kan ada grup forum film Jatium, nanti kalau ada apa-apa saya share. Biasanya ada lomba apa, kita ikuti, kita harus berani tarung. Menang kalah itu urusan nanti, yang penting kita tahu kualitas kita. Emang kuncinya membuat film ono papat wis ya, ide cerita, alur cerita, pesannya nyampe, 4 cara ngerjakan. Ide cerita itu termasuk sampai wong delok iku kok iso arek iki gawe cerita kok iki. Lah sampai ngomong ngono ya, alur cerita enak arek enggak bulet ya. Ketiga pesannya nyampe. Yang keempat ini cara nggarape situ. Terus ya apa cara? Ya sering kita nonton film, oh ya. Jadi supaya filmmu tadi itu tidak sampai orang mengkritik itu setting apa. Saya itu setiap film jadi kayak berulang tamu harus ada long shotnya, habis itu siu sampai nggak sempat orang lain mengkritik. Kok nggak sempat. Kalau siu apalagi ditunjang oleh ekspresi pemainnya menjiwai, wes nggak sempat. Ngeritik lani nggak sempat karena terbuat dengan cerita. Nah itu kuncinya itu. Jadi ojo sampai dalam saiki set ruang tamu rumahnya siapa harus kita tunjukkan. Bu pertama, bu nok tengah, bu terakhir dialog kita tunjukkan. Ruang tamu ini. Kayak gitu. Jangan lupa ulang gaya ya. Ulang gaya itu ketokane sepele, itu adalah seni sinematografi. Kayak kemarin itu nek ngene apa nombol lift itu ngono dek ulang gaya lho. Jangan gitu lah sing hormat nang patung itu. Lah itu ulang gaya kon menek tekan ndukur kameramene. Itulah seni sinematografi. Iya Pak, jadi enak kayak dilihatnya gitu. Loh iya, sing edit lho seneng. Sing edit sampai ini. Ono sutradara nih. Kayak begitu. Nah nek kita minta ulang gaya terus kameramen gak usah sing ngene ae. Nah kameramen ngene iki gak digua ae. Gak usah dienggo. Dan mudah-mudahan gak ada. Ya saya tadi sudah ngomong bahwa mumpung masih muda berbuatlah yang baik. Ya jangan sampai orang lain mencela Anda. Jadi begitu wis marinya begawe, Mas aku males aku ambek ariku. Gak usah aku ngejar. Jangan sampai kalau sudah dicela gitu, tidak hanya mulut satu, nanti menular ke lainnya kan. Ojo sampai itu. Males itu nek dibongkon mesti bantai. Wah itu yang bahaya. Itu ular itu. Nanti mempengaruhi teman-temannya. Di tempat saya orang gitu ya kebetulan nggak ada. Kalau ada ya mampus, nggak diajak. Iya. Kalau repot kan lu nggak diajak syuting, ya semang mati, mangan mati urip itu kok gaji dok.